Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek di channelnya, cek playlistnya, di situ akan tersusun rapi session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Santo Furifing Lotus Demon Flame adalah seorang ahli yang dikenal paling mendekati Clove Dowdy saat itu. Siapa sangka dia akan muncul lagi dalam keadaan seperti ini, berada di dalam tubuh Xiaoyan. Semua orang yang sangat terkejut atas kejadian ini, Sun Er lalu berkata, "Benarkah ini terjadi kepada Xiaoyan?" Ucap dari Sun Er. Yalo yang melihat kejadian itu dia lalu berkata, "Ini pasti karena peta kuno itu," ucap dari Yalau. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya dari Sun Er. "Jangan panik, karena dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kita semua. Dia sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Tujuannya pasti adalah Furifing Lotus Demon Flame," ucap leluhur dari Piltover. Bocah ini, bagaimana caranya dia bisa memunculkan Santo Furifing Lotus Demon? Tetapi itu sepertinya bukanlah tubuh spiritual, melainkan hanya jejak dari sisa jiwa yang masih memiliki kekuatan yang besar, ucap dari Unmo. Xiaoyan yang telah dirasuki oleh Santo Furifing Lotus Demon perlahan-lahan mengangkat kepalanya. "Furifing Lotus Demon Flame, bagaimana mungkin kamu masih bisa hidup? Sepertinya kamu belum menghapus kekerasan di dalam hatimu setelah disegel selama ribuan tahun ini," ucap dari Santo Furifing Lotus Demon. "Santo Furifing Lotus Demon bajingan, kamu adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu bisa mencapai prestasi yang begitu hebat tanpaku? Aku telah banyak membantumu, tetapi kamu akhirnya menyegalku," ucap dari Furifing Lotus Demon Flame. "Aku akan bertanggung jawab atas tindakanmu yang menjadi brutal seperti ini. Kekuatan penghancur dari Furifing Lotus Demon Flame terlalu besar. Jika kamu menggunakan sesuka hatimu, dunia ini akan berakhir dalam bencana besar," ucap dari Santo Furifing Lotus Demon Flame. "Hahaha, cuman sisa jiwa saja kamu sudah berani bertindak arogan di depanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih menjadi Santo Furifing Lotus Demon Flame yang kuat itu?" ucap dari Furifing Lotus Demon Flame. Segel yang dibentuk oleh Furifing Lotus Demon Flame tiba-tiba berubah, dan kedua arai api yang sangat besar itu mulai berputar. "Arai ini dulu diciptakan olehmu. Hari ini aku akan membuat kamu merasakan kekuatannya," ucap dari Furifing Lotus Demon Flame. Dua pilar cahaya yang diisi dengan kekuatan penghancur terbentuk. Kemudian serangan itu diarahkan ke arah Santo Furifing Lotus Demon Flame. Saat pilar cahaya itu sudah sedikit lagi mengenainya, serangan itu tiba-tiba berhenti. "Formasi arai kuno langit pemurnian diciptakan olehku. Kamu bukan tandinganku dalam hal untuk menguasainya," ucap dari Santo Furifing Lotus Demon Flame. "Bajingan," ucap dari Furifing Lotus Demon Flame. Dadedor, buar. Dua arai api besar bergetar pada saat ini. Akhirnya lapisan demi lapisan api putih tiba-tiba keluar dari formasi dan memasuki tubuh Furifing Demon Lotus Flame. Setelah api ini memasuki tubuhnya, Furifing Lotus Demon Flame mulai kehilangan kendali atas formasi arai kuno langit pemurniannya. "Santo Furifing Lotus Demon Flame, aku akan bertarung denganmu," ucap dari Furifing Lotus Demon Flame. "Penghancur dunia," ucap dari Furifing Lotus Demon Flame. Ledakan demi ledakan berubah menjadi api yang mengerikan yang menyebar di tubuh Furifing Lotus Demon Flame terus membengkak. Buah, kalian semua cepat pergi. Tidak ada yang bisa hidup jika Furifing Lotus Demon Flame itu benar-benar meledak, ucap dari Santo Furifing Lotus Demon Flame kepada semua orang. Lalu Santo Furifing Lotus Demon Flame membuka terowongan spasial untuk keluar dari alam Demon Flame ini. Mereka semua langsung bergegas ke terowongan spasial yang dibuat oleh Santo Furifing Lotus Demon Flame. "Nona muda, kita juga harus segera pergi," ucap dari Gunanhai kepada Sun Er. "Tetapi kakak Xiaoyan bagaimana?" ucap dari Sun Er.
Sebaiknya kita pergi dulu. Tidak ada gunanya khawatir. Kita tidak akan bisa membantu Xiaoyan dengan tinggal di sini. Santo Purifying Lotus Demon Flame telah meminjam tubuhnya untuk muncul. Sepertinya dia tidak akan menyakiti Xiaoyan, ucap dari Yalau. Penetua, begitu kamu kembali tolong beritahu ayah bahwa aku memang sengaja untuk tinggal di sini dan tidak pergi, ucap dari Sun Er. Tangan Sun Er menekan punggung Gunanhai saat dia mendorongnya ke terowongan spasial. Kamu jaga baik-baik Xiaoyan, kami akan menunggu kalian berdua keluar, ucap dari Yalau. Kakak Xiaoyan, kali ini Sun Er akan menemanimu, ucap dari Sun Er. Setiap bagian dari alam yang luas ini dipenuhi dengan Purifying Lotus Demon Flame berwarna putih. Setelah Purifying Lotus Demon Flame meledak, suhu tinggi memenuhi dunia magma ini. Sun Er melayang di langit saat menyala api keemasan terus melonjak dari tubuhnya. Meskipun api surgawi melindunginya, dia masih basah oleh keringat. Teratai api yang berputar akhirnya kembali menjadi putih. Tetapi kelopaknya ditutupi dengan urat merah kecil sepintas seperti pembuluh darah seseorang. Kadang-kadang cahaya merah menyala menyebabkan Purifying Lotus Demon Flame yang indah ini dipenuhi dengan aura iblis. Santo Purifying Lotus Demon Flame lalu berkata, ketika aku pertama kali bertemu denganmu saat itu, tubuhmu semurni bayi. Aku memberimu kecerdasan supaya kamu memiliki pikiran seperti manusia. Tetapi jalan yang telah kamu ambil berlawanan dengan apa yang aku inginkan, ucap dari Santo Purifying Lotus Demon Flame. Santo Purifying Lotus Demon Flame, kamu terlalu banyak ikut campur, ucap dari Purifying Lotus Demon Flame yang saat ini menjadi cahaya. Aku hanya ingin kamu berhenti menghancurkan dirimu sendiri. Kamulah yang membuatmu dipenuhi dengan kebencian seperti ini. Jadi izinkan aku untuk mengakhiri semua ini, ucap dari Santo Purifying Lotus Demon Flame. Lalu Santo Purifying Lotus Demon Flame membentuk segel dan dua arai besar yang menutupi wilayah ini tiba-tiba bergegas maju. Satu ke atas dan satu ke bawah. Kemudian tirai api besar keluar dengan cepat membentuk penjara segitiga yang menyegel Purifying Lotus Demon Flame di dalamnya. Aku akan menghapus kecerdasan dan ingatan yang telah aku berikan kepadamu. Di masa depan kamu akan semurni ketika aku menemukanmu pertama kalinya, ucap dari Santo Purifying Lotus Demon Flame. Kamu bajingan dan tidak berperasaan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu, ucap Purifying Lotus Demon Flame. Gelombang api berwarna darah yang luar biasa menakutkan keluar dari Purifying Lotus Demon Flame. Tirai api yang dibentuk oleh formasi arai tiba-tiba menjadi terdistorsi karena api berwarna darah yang aneh ini. Aku telah berencana untuk menghapus ingatanmu ketika aku telah mencapai batasku saat itu, tetapi aku tidak dapat menghapusnya. Inilah mengapa aku menyegelmu di sini. Aku berharap untuk menyelesaikan kebrutalan dan sifat pembunuhmu, ucap dari Santo Purifying Lotus Demon Flame. Santo Purifying Lotus Demon Flame melihat ke arah Purifying Lotus Demon Flame yang berjuang sangat liar. Segel tangannya berubah dan formasi arai tiba-tiba mulai runtuh dari tepi luarnya. Setelah runtuhnya bagian luar formasi, pilar api yang telah mengunci Purifying Lotus Demon Flame menjadi lebih kokoh. Beng 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 teng, 2000. Purifying Lotus Demon Flame dengan liar menyerang tirai api saat formasi arai berputar. Suara tabrakan yang mengguncang bumi itu menyebabkan nyala api keemasan di permukaan tubuh Sun Er menjadi sedikit lebih redup. Formasi arai kuno langit menghapus, teriak Santo Purifying Lotus Demon Flame. Lalu Santo Purifying Lotus Demon Flame melambaikan tangannya dan tirai api mengeluarkan banyak garis api. Garis-garis ini membentuk jaring api yang tercetak pada Purifying Lotus Demon Flame. Saat itu jaring api perlahan terangkat saat gumpalan kabut berwarna darah didorong keluar dari tubuh Purifying Lotus Demon Flame. Wah! Purifying Lotus Demon Flame berputar dengan liar. Tetapi tidak peduli energi kuat macam apa yang dilepaskannya, itu tidak bisa memecahkan tirai api yang dibuat oleh formasi itu. Energi yang diserap oleh Refraining Sky Ancient Formation selama ribuan tahun telah sepenuhnya dilepaskan kali ini. Kamu tidak akan bisa memblokirnya.
Setan kecil, ayo pergi bersamaku, ucap Santo Purifying Lotus Demon Flame. Santo Purifying Lotus Demon Flame mengendalikan jalur api dan memaksa keluar kabut berwarna darah dari Purifying Lotus Demon Flame. Tanpa ingatan dan kecerdasan, Purifying Lotus Demon Flame tidak akan lagi memiliki kesadarannya sendiri di masa depan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan mengambil hidupku, tetapi kamu mengambil ingatan dan kecerdasanku. Berarti kamu berniat untuk membunuhku. Kamu sangat munafik, ucap dari Purifying Lotus Demon Flame. Santo Iblis Demon Flame lalu berkata, kamu sangat kejam. Jika kamu diizinkan untuk membuka segel, bencana besar akan menimpa dunia ini, ucap dari Santo Purifying Lotus Demon Flame. Segel tangannya berubah dan banyak garis api di dalam tirai tiba-tiba mengelilingi Purifying Lotus Demon Flame. Gelombang demi gelombang kabut darah tebal dengan cepat melonjak keluar dari Purifying Lotus Demon Flame. Kabut darah dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas Purifying Lotus Demon Flame. Sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama dengan Purifying Lotus Demon Flame yang muncul sebelumnya. Sosok darah dari Purifying Lotus Demon Flame mencoba menurunkan dirinya dalam upaya untuk memasuki tubuh Purifying Lotus Demon Flame setelah dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun Santo Purifying Lotus Demon Flame tidak memberikannya kesempatan seperti itu. Dia mengepalkan tangannya dan tirai api dengan cepat terlepas. Garis depan berubah menjadi penjara api setinggi 10 kaki. Tuan, tolong ampuni aku kali ini. Aku pasti akan berubah di masa depan, ucap Purifying Lotus Demon Flame memohon kepada Santo Purifying Lotus Demon Flame. Sosok darah Purifying Lotus Demon Flame berjuang. Tetapi sosok darah Purifying Lotus Demon Flame tidak bisa keluar dari penjara api ini. Dia mulai merasa takut. Setelah meninggalkan tubuhnya, kekuatannya telah berkurang menjadi kurang dari 10%. Dia tidak bisa melawan Santo Purifying Lotus Demon Flame sekarang. Jadi dia berlutut dan memohon belas kasihannya. Sosok ilusi yang dibentuk oleh Santo Purifying Lotus Demon Flame menghela nafas ketika Purifying Lotus Demon Flame mulai memohon belas kasihan kepadanya. Dia melambaikan lengannya dan sosok ilusi itu langsung meninggalkan tubuh Xiaoyan. Sosok itu melayang ke penjara api dan mendarat di depan Purifying Lotus Demon Flame. Kakak Xiaoyan, ucap dari Sun Er. Kenapa kamu masih di sini? Tanya dari Xiaoyan. Sun Er bersuka cita setelah memastikan bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Dia tidak khawatir dengan teguran Xiaoyan. Tangannya dengan erat meraih tangan Xiaoyan. Sementara itu di penjara api, Santo Purifying Lotus Demon Flame masih berinteraksi dengan sosok darah Purifying Lotus Demon Flame. Setan kecil, aku tidak pernah membencimu. Aku tidak pernah memiliki murid atau anak dalam hidupku. Sejak awal kamu adalah sesuatu yang paling dekat denganku. Bersama-sama kita akan menghilang dari dunia ini selamanya, ucap dari Santo Purifying Lotus Demon Flame mengusap sosok darah Purifying Lotus Demon Flame. Buang! Arai api tiba-tiba runtuh setelah Santo Purifying Lotus Demon Flame berbicara. Akhirnya mereka berubah menjadi dua cahaya yang sangat terang yang melesat keluar dengan kejam menghantam tirai api. Dadedor, buar! Xiaoyan lalu meraih pinggang Sun Er dan melebarkan sayapnya saat merasakan ledakan yang sangat dahsyat ini. Setelah itu mereka buru-buru pergi dari sana. Badai menyapu dunia, retakan berukuran 100.000 kaki muncul di lautan magma. Dan langit benar-benar kosong. Setelah badai energi liar dan ganas ini menghilang, Xiaoyan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Cahaya berkelip-kelip di langit saat Xiaoyan dan Sun Er menghentikan tubuh mereka. Mereka mengamati daerah itu. Santo Purifying Lotus Demon Flame dan Purifying Lotus Demon Flame telah benar-benar menghilang. Di mana ya esensi api iblis itu berada? Tanya dari Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, lihatlah itu, ucap dari Sun Er. Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan berteriak dengan gembira. Itu adalah esensi Purifying Lotus Demon Flame, ucap dari Xiaoyan. Purifying Lotus Demon Flame saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Api teratai setan pemurnian sangat kejam sementara yang ini damai dan tenang. Itu tidak melepaskan serangan ketika Xiaoyan dan Sun Er mendekatinya.
Purifying Lotus Demon Flame ini tampak sedikit berbeda dari sebelumnya, ucap dari Sun Er. Santo Purifying Lotus Demon Flame telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. Purifying Lotus Demon Flame saat ini seperti bayi yang baru lahir lagi, ucap dari Xiaoyan. Apakah menghapus kecerdasan ini tidak akan merusak spiritualitas Purifying Lotus Demon Flame, ucap dari Sun Er. Mengingat keterampilan Santo Purifying Lotus Demon Flame, apakah menurutmu dia akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Purifying Lotus Demon Flame ini pasti dipenuhi dengan kekuatan spiritualitas. Saat ini Purifying Lotus Demon Flame tampak semurni ketika baru saja muncul di dunia ini. Belum terkontaminasi oleh orang-orang, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya Santo Purifying Lotus Demon ini sangat membantu kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah menghilang. Aku sudah mencobanya sebelumnya dan aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini kita tidak bisa membuka terowongan spasial di sini, ucap dari Sun Er. Karena kita sementara ini tidak bisa pergi, aku harus memurnikan Purifying Lotus Demon Flame di sini, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu yakin? Tanya dari Sun Er. Ya, paling sekitar 50% lah kemungkinan untuk berhasil, ucap dari Xiaoyan. Karena tidak ada pilihan lain, jika kita mengeluarkan esensi api iblis, banyak orang akan tergoda olehnya. Alam api iblis ini diciptakan oleh Purifying Lotus Demon Flame. Aku rasa bahwa ayahmu tidak akan bisa menerobos masuk dengan mudah. Oleh karena itu, kita mungkin akan aman di alam ini, ucap dari Xiaoyan lagi. Kalau begitu, kapan kamu akan memulai? Ucap dari Sun Er. Tidak perlu terburu-buru untuk memperbaikinya sekarang. Kita masih punya waktu. Memurnikan Purifying Lotus Demon Flame bukanlah masalah sederhana. Aku harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Sun Er menatap Xiaoyan lalu dia berkata, Kakak Xiaoyan, apakah kamu siap? Xiaoyan lalu mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi itu dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar. Xiaoyan lalu berkata, ini adalah formasi api dingin. Meskipun formasi ini tidak sekuat Purifying Lotus Demon Flame Sign, tetapi masih sedikit menekan Purifying Lotus Demon Flame, ucap dari Xiaoyan. Sun Er lalu mengangguk. Aku akan memurnikan Purifying Lotus Demon Flame ini. Sun Er, bantu aku melihatnya, ucap dari Xiaoyan lagi. Iya, jawab dari Sun Er. Xiaoyan mengeluarkan Drunken Demon Silva dan pil musim semi kuning 9 yin lalu memasukkannya ke Purifying Lotus Demon Flame. Singkat cerita, dengan bantuan Sun Er, Xiaoyan pun memurnikan Purifying Lotus Demon Flame. Sun Er berkata, Kakak Xiaoyan, sepertinya cukup kuat sekarang bukan? Ucap dari Sun Er. Ya, kamu benar. Mungkin tidak akan sulit untukku mengalahkan kepala Hall of Soul saat ini jika aku bertemu dengannya lagi. Manfaat yang diperoleh oleh Xiaoyan dan pemurnian Purifying Lotus Demon Flame adalah membuat kekuatannya mencapai tingkat awal bintang kelima Doseng. Sun Er lalu berkata, dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini berkat kakak Xiaoyan, kekuatanku juga meningkat banyak, ucap dari Sun Er. Selama proses pemurnian api teratai iblis, beberapa energi kuat juga memasuki tubuh Sun Er. Karenanya dia juga mendapatkan manfaat. Sun Er telah melonjak ke tingkat lanjut dari bintang keempat Doseng. Xiaoyan lalu berkata, aku ingin tahu apa api surgawi masih di tubuhku. Tiba-tiba Xiaoyan terkejut menemukan bahwa api surgawi yang semula memenuhi tubuhnya telah benar-benar menghilang. Melihat ekspresi Xiaoyan, Sun Er segera berkata, Kakak Xiaoyan, ada apa? Tanya dari Sun Er. Xiaoyan tidak menanggapi pertanyaan Sun Er. Xiaoyan terus memeriksa bagian dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh di dalam tubuhnya. Melihat itu Xiaoyan segera berkata, keluar. Tiba-tiba nyala api berwarna merah muda meletus dari telapak tangannya. Muncul gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Klaster tiba-tiba bergoyang dan kemudian berubah menjadi bayi api di depan mata Xiaoyan dan Sun Er. Bayi itu mendarat di tangan Xiaoyan dan segel api lotus merah muda tercetak di kepala bayi itu. Melihat itu Sun Er berkata, mungkinkah ini api baru di tubuhmu setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi?
Kulit bayi yang lembut dan halus membuat Xiaoyan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi sungguhan. Bayi api ini benar-benar api surgawi di dalam tubuhku, ucap dari Xiaoyan. Aku merasa perasaan yang akrab dari bayi ini. Tampaknya mirip dengan kaisar emas pembakaran api surgawiku, ucap dari Sun Er. Kaisar emas menyatu saat penyempurnaan Purifying Lotus Demon Flame. Dengan demikian beberapa esensi dari kaisar emas pembakaran api surgawi telah menyatu ke dalam tubuhku, ucap dari Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, aku pernah mendengar ayahku berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang dapat terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika tebakanku benar, ini pasti roh api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuhmu, ucap dari Sun Er. Kalau begitu bagaimana aku akan melepaskan Angry Buddha Lotus Flame ketika bertarung dengan orang lain nanti, ucap dari Xiaoyan. Oa, oa. Mendengar kata-kata Xiaoyan, bayi itu mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya. Melihat itu Xiaoyan terkejut lalu dia berkata, Angry Buddha Lotus Flame, ucap dari Xiaoyan. Bayi ini mungkin diam-diam mempelajari skill Dou, ucap dari Sun Er. Bayi kecil itu mengepalkan kedua tangannya. Angry Buddha Lotus Flame dua warna terbentuk di tangannya. Xiaoyan segera berkata, 10 Angry Buddha Lotus Flame. Keterkejutan Xiaoyan tidak berakhir di situ. Setelah membentuk 10 Angry Buddha Lotus Flame, bayi api itu menggerakkan tangannya. Dan 10 Angry Buddha Lotus Flame dengan cepat bergabung. Melihat itu Xiaoyan kembali terkejut dan berkata, pemusnahan api teratai, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan seorang bayi bro. Dan bayinya GG banget bisa ngeluarin Angry Buddha Lotus Core Flame nih. Dengan dengan kedua tangannya. Enggak itu aja sih. Sampai pemusnahan teratai api juga dia bisa nih. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa ucapin terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi yang suka atas gua bawain konten BTTH ini, kalian bisa like, share, dan komen dan segalanya buat kalian lah. Pokoknya kalian the best. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.